Halo sobat, selamat datang channel Rotak. Kembali lagi bersama saya Noval di sini. Oke sobat, di samping saya sudah ada Mazda CX-5. Ini tahun 2012. Jadi hari ini kita akan mereview mobil ini ya. Jadi mobil ini tahun 2012. Kita reviewnya baru tahun 2020 ya. Oke sobat, kita langsung aja nih. Kita mulai dari atas ya. Kalau kita lihat dari atas mobil ini, ya gimana saya bilang ya, dia kalau di kacanya itu ada ini, dia ada desain yang hitam kecil-kecil gitu ya kan, di sela-sela ini. Kemudian dia wipernya sudah frameless. Ini udah modern ya, di tahun 2012. Kita menuju ke lampunya. Jadi di lampunya dia sudah menggunakan proyektor. Kemudian di sini lampu sennya ini sudah diganti sama ownernya. Dia sudah menggunakan LED. Kemudian ada running light ya, running light di sini. Kemudian di bawahnya ada fog lamp. Nah, kalau kita lihat dia di grillnya ini, kalau untuk di tahun 2012 itu nih sudah, kalau kita bilang gimana, agresif lah ya. Kemudian di bawahnya ini ada chrome dari lampu sebelah kanan ke lampu di sebelah kiri itu tersambung nih chrome-nya ke bawah, kemudian ke sebelah sana. Ada plat nomor di sini. Kemudian ada apa namanya, aksen ini ya, warna hitam dop di bumper di bawah ini. Kemudian dia ada sensor parkir. Ada sensor parkir di kiri dan kanan. Oke sobat, selebihnya ginilah bentuk dari Mazda CX-5 ini. Nah sobat, sekarang kita sudah berada di bagian samping dari CX-5 ini. Kemudian kita mulai dari ban ya, dari roda. Di sini dia menggunakan ban Encel 235 55 ring 19 ya. Ini dia ring 19. Mungkin kalau ring 20 agak lebih mantap lagi nih, karena masih ada celah di situ ya kan. Masih jauh kali lah rongganya. Kemudian kalau kita lihat dari spion, dia ini sudah bisa outro di track, tapi dia belum ada ini ya, apa, peringatan kalau ada mobil lewat di samping itu. Kemudian kita lihat talang air. Di sini dia sudah menggunakan talang air. Saya nggak tahu ya apa ini talang airnya udah bawaan atau enggak. Kemudian dia sudah keyless, karena nampak di sini kuncinya keyless. Jadi kalau kita masuk tinggal tekan aja gitu. Di bawah dia ada power fender hitam dari depan itu, kemudian nyambung dari depan sana sampai kemari, dan dia sampai ke belakang. Nah, selebihnya inilah dari bentuk dari CX-5 ini. Kalau kita lihat dari sebelah kanan ya kan. Nah sobat, sekarang kita sudah berada di belakang Mazda CX-5 ini. Kita lihat dari atas, dia antinya sudah menggunakan shark fin. Kemudian ada di sini ada spoiler. Spoilernya tapi ada high mount top lamp di sini. Cuma dia nggak menyambung di spoilernya. Dan kita lihat di bagian kaca. Bagian kaca ini dia sudah menggunakan defogger. Dan ini di wiper dia keren ya, cuma satu gini aja. Jadi dia memutar dari sebelah sana sampai ke sebelah sini. Kita ada logo Mazda ini terlihat besar di tengah-tengah. Dan di bagian lampu nih dia masih menggunakan bohlam biasa nih semuanya. Hanya saja si ownernya sudah mengganti LED untuk di bagian sennya. Kemudian di sini ada tulisan CX-5. Kemudian ada plat nomor di tengah. Di sini ada 4 buah sensor parkir yang ada di bagian dop hitam ini. Yang putih 2 dan sana ada 1 lagi tuh. Berarti 4. Dan ini dia ada fog lamp di bagian belakang nih. Kalau menurut saya ini sentuhan yang bagus gitu kalau dari belakang, karena ini sangat berguna kalau hujan atau apa ya. Kemudian dia ada muffler cutter yang racing, tapi ini suaranya standar. Oke sobat, sekarang kita akan ke bagian dalamnya. Kita lihat ada apa aja di dalam sana ya. Nah sobat, sekarang kita sudah berada di dalam Mazda CX-5 tahun 2012 ini. Kalau kita lihat di sini, kesan mewahnya itu memang dalam ya, kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat di sini kacanya apa namanya ya, ada inilah bintik-bintik hitam gitu di atas nih. Kemudian kalau kita lihat dari dashboardnya, ini dia udah soft touch sobat ya. Kemudian ada airbag di kiri dan di kanan. Nah di bagian
speedometer ini memang standar sih kalau kita lihat. Di sini dia menggunakan jarum, masih menggunakan jarum, tapi di bagian trip meter, kemudian di bagian BBM dia sudah digital, menggunakan digital gitu ya. Kemudian di sini ada untuk posisi gigi ya dari Matic-nya. Ada indikator-indikator seperti seat belt, kemudian handbrake dan yang lain-lain. Nah, kita menuju ke head unit. Di bagian head unit ini dia sudah touchscreen di sini nih. Tapi dia masih menggunakan tombol-tombol di bagian sini nih. Ada setup, stick, macam-macam lah kalau di sini ya, tombol-tombolnya. Kemudian bagian kisi-kisi AC ini dia ada di tengah. Dia ada di tengah, tengah-tengah tapi di bawah. Biasanya itu kan kalau mobil kisi-kisi AC-nya itu di atas baru si head unitnya. Tapi ini head unit di atas baru si kisi-kisi AC-nya. Tapi banyak sih kalau mobil yang kisi-kisi AC-nya itu di bawah dari head unitnya. Cuma nggak banyak ya, lebih banyak yang kisi-kisi AC-nya dulu baru head unitnya. Nah, mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen ya di bawah. Kemudian kisi-kisi AC di bagian kiri dan kanan itu sama persis. Dia ada untuk pengarahnya, mengarahkan AC-nya ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. Kemudian di sini ada untuk ini ya, mematikan AC. Misalnya nih, kalian di sebelah kiri, tapi kalian kedinginan, sebelah kanan kepanasan ya kan. Kita kan nggak tahu suhu tubuh orang ya kan. Kita bisa matiin tuh. Kita tinggal arahin aja ke sebelah kiri untuk mati, sebelah kanan untuk hidup. Nah, kita menuju ke bagian setir. Di sini ada dia steering switch di kiri dan di kanan. Dia bisa untuk Bluetooth teleponi. Nah, ini terhubung ke head unitnya. Dia bisa angkat telepon melalui tombol yang ada di steering switch. Kemudian dia ada klakson yang bulat. Di sini ada logo Mazda, lumayan besar sih, mewah gitu ya. Dia setirnya ini dilapisi dengan kulit. Ini jahitan asli sobatnya. Di bagian setirnya. Kemudian dia ada chrome di bawah klakson ini. Ini mewah sih kalau kita lihat. Kemudian dia di sebelah sini ada untuk menghidupkan si wiper. Nah, tuas untuk menghidupkan wiper, dia udah intermittent. Ini untuk bagian depan dan bagian belakang. Kemudian di bagian kanan ini ada untuk tuas untuk lampu sen dan lampu depan atau si fog lamp belakang ya. Ini ada di sini. Ini lumayan canggih lah kalau kita lihat. Oh, ini karena dia sudah menggunakan lampu LED, jadi sennya agak lebih cepat. Ini udah diganti sama ownernya. Kemudian kita menuju ke bagian ini ya, pengaturan AC. Ini pengaturan AC-nya masih model putar-putar, tapi dia sudah digital, sobat semua. Ada jam digital di atas si digital AC-nya ini ya. Kalau untuk keterangan AC-nya di bawah, kemudian jam digital itu di atas itunya. Nah, kemudian ini pengaturan AC-nya ini lumayan banyak sih. Kalau kita lihat ada open dan close air di sini. Open and close air. Kemudian ada mode. Ini mode ini bisa mengarah ke kaki ke muka, kemudian ke kaki aja. Ada front defogger. Kemudian ada ke muka aja. Nah, di sini dia ada untuk mengatur suhu. Suhunya ini bisa dual zone ya. Jadi di sebelah kiri beda suhu dan di sebelah kanan beda suhu. Kemudian di sini ada untuk kecepatan angin di tengah-tengah. Nah, lumayan mantap sih kalau kita lihat. Oh, lumayan sih ini. Ini untuk apa ini? Kayaknya untuk mendinginkan pantat mungkin ya. Coba kita tes. Ada apa-apa sih sobat? Oh iya. Coba kita tes. Oh iya, dingin sobat. Ini ada untuk ini ya, mendinginkan kursi. Di sini ada tombolnya. Oh, ini tahun 2012. Ya mewah lah kalau kita lihat mobilnya. Di tengah-tengah nih, ini ada apa namanya? Untuk Matic-nya. Jadi di sini dia. Kemudian ada cup holder 2. Wih, ini cup holdernya ada karetnya gitu di bawah nih. Jadi kalau kita taruh aqua atau botol atau cup kopi itu, ini nggak tumpah nih karena dia karet di sini. Keren lah. Rem tangan dia masih pakai otot, tapi canggih sih. Kalau saya pribadi lebih suka rem tangan yang ini nih. Kemudian ada box di bagian tengah ini.
Ini box bagian tengah ini bisa jadi armrest di kiri dan di kanan. Oh, mantap. Bagian kursi di sini dia dari tambah sama ownernya. Ini lumayan empuk. Apa namanya ya? Untuk menahan bahu di belakang ini lah. Kalau kita duduk lebih nyaman sih. Nah sobat, di bagian kursi dia sudah menggunakan elektrik nih ya kursinya. Jadi dia bisa sliding dan reclining. Ini elektrik nih. Nah, untuk sliding mantap juga nih. Jadi kita nggak capek-capek gitu ya. Tuh maju, mundur. Jadi sobat, sekarang kita ke bagian door trim dari sisi driver ini. Kalau kita lihat di sini ada pembuka pintu yang warna chrome, ini model tarik. Kemudian di sini ada list chrome dari dekat sama si pembuka pintu ini sampai ke belakang sini. Nggak sampai belakang sih, sampai tengah. Kemudian di sini ada untuk pengatur kaca, mengatur kaca spion. Kita atur dari sini. Jadi canggih sih kalau kita lihat. Kemudian dia bisa auto retract. Jadi cara itu kita putar ke atas ya untuk menutup. Yes. Lumayan canggih sih. Kemudian di sini ada armrest. Ini bisa jadi armrest sih, tapi bukan armrest, tapi bisa dijadikan armrest. Ini sangat empuk karena ini dia soft touch. Jadi mobil ini soft touch dari atas nih. Ini soft touch. Kemudian tengah ini juga soft touch. Ini lebih soft touch juga di bagian armrestnya. Kemudian di bawah ini yang plastik keras. Nah, di sini dia menggunakan speaker dari Bose. Saya kurang tahu juga speaker Bose ini gimana, tapi kemungkinan sih mewah karena ada logonya. Biasanya kalau speaker nggak mewah itu nggak ada logonya. Kemudian di sini ada sun visor. Sun visor ini dia kiri dan kanannya sudah menggunakan kaca. Sudah ada kaca di sini dilengkapi dengan lampu. Kemudian di spion tengah ini ada auto day night view. Ini canggih nih sobat. Jadi kita hidupin. Kalau misalnya ada cahaya terang dari belakang, dia otomatis akan meredup nih kaca spionnya. Dan di sini ada lampu kabin ini berwarna putih. Saya nggak tahu ini warnanya putih atau memang udah diganti sama ownernya. Tapi ini mantap sih. Ada tempat kacamata. Wis. Sini ada. Oh, di sini ada STNK-nya. Ya betul, ini tahun 2012. Oh ya sobat. Ini platnya Kota Banda Aceh. Dan yang paling mantap di sini, yang paling saya suka adalah dia menggunakan sunroof. Oh, ini sunroof yang mantap sekali. Coba kita tes buka ya. Widih. Keren banget sobat. Jadi dia sudah menggunakan sunroof. Ini mantap sih. Ya. Ini bisa ditutup dan dibuka. Selebihnya di bagian depan ini segini sih. Mewah. Kalau kita bilang mewah sih. Jadi kalian yang mau beli mobil Mazda CX-5 tahun 2012 ini recommended sih. Tapi saya nggak tahu sih berapa harga pasaran mobil ini ya, karena kita belum ngecek. Mungkin nanti kita bisa ngecek sih. Oke, kita langsung ke bagian sisi penumpang belakang. Nah sobat, sekarang saya sudah berada di bagian tengah dari, bukan tengah sih, bagian penumpang belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya duduk di posisi mengemudi saya. Masih ada jarak dengkulnya itu sekitar 5 jari. Kemudian headroomnya ini 1 jengkal. Dan di sini dia ada armrest dengan 2 cup holder di sini. Kemudian dia ada untuk pegangan tangan yang auto retract. Ya, hand grip ya, kalau kita bilang. Kemudian di sini dia sabuk pengamannya di sini nih, dari belakang. Dia dicantolin ke belakang ini. Dan kemudian tadi saya lupa, di bagian depan itu safety belt-nya itu bisa di ini ya, height adjuster. Jadi bisa diatur ketinggiannya, mau di atas atau di bawah gitu. Selebihnya ginilah sobat. Dia nggak menggunakan double blower ya. Dia cuma menggunakan AC dari depan. Tapi lumayan dingin sih kalau kita ada di belakang ya. Bisa duduk di belakang ini dengan pintu terbuka.
AC itu masih terasa kemarin. Gitu. Oke sobat, langsung kita ke bagian bagasi belakang. Nah sobat, sekarang kita ke bagian belakang. Jadi bagian bagasinya itu, jadi dia ada nih ya, pembatas antara bagasi dan di depan sana. Jadi kalau kita taruh barang yang banyak di sini, dia itu tidak nampak dari depan maupun dari kaca belakang. Dia tutup. Bagasinya lumayan luas sih. Ini luas banget, pakai banget. Nah, dari depan itu ini mungkin muat sekitar 6 koper muat. Ban serap dia di dalam. Ada ini ya, kunci-kunci. Ini ada apar, alat pemadam api ringan yang kecil, yang khusus mobil. Kemudian ada racun api dan yang lain-lain. Selebihnya beginilah. Nah sobat, sekarang saya ingin mencoba bagaimana sensasi mengendarai mobil Mazda CX-5 ini. Ya mungkin karena saya sering mengendarai mobil-mobil murah ya kan. Sekali naik mobil ini emang sensasinya beda sih. Coba kita tes aja lah. Masuk ini. Coba kita tes. Kita itu radius putarnya sobat ya. Di radius putarnya ini kita tes putar. Oh dia tidak sesuai yang saya harapkan. Ini jauh sekali. Jadi kalau mau belok itu memang harus ada cancang ya. Kita coba tes putar beberapa kali. Tes menikung ya. Dia nggak limbung sobat, enak-enak sih. Recommended buat kalian yang ingin beli mobil Mazda CX-5. Ini untuk performa pun mantap kali. Kita parkir lagi. Oh ya sobat, dia ada kamera mundur di sini. Jadi sobat semua bisa dengan gampang memindah-mindahkan kendaraan sobat. Nah sobat, mungkin demikian review dari kami hari ini. Kami tidak dibayar dengan apapun yang terlihat di video ini. Ini hanya opini kami aja ya. Oke sobat, yang terakhir sih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke seluruh teman sobat ya, atau sahabat mungkin, atau saudara yang ingin membeli mobil bekas dari Mazda CX-5 ini, atau ingin mengetahui spek dari mobil ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.